Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta Akbar Herianto dari Teknik Sipil dari Angkatan 2019. Ingin membahas presentasi studi Value Engineering I20 Eastbound dari I285 ke CR15150 Panolarot. Yang pertama adalah deskripsi proyek. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah memberikan peningkatan operasional dan keselamatan sepanjang I20 menuju timur di sekitar persimpangan I285 di DeKalb County. Situasi ini diperburuk oleh pengurangan dua jalur dalam kapasitas arus utama di pintu keluar Wesley Keppel Road. Dirancang untuk mengatasi masalah kapasitas lalu lintas atau pergerakan di area proyek, sistem CD akan membebaskan kapasitas jalan bebas hambatan yang saat ini tidak sepenuhnya digunakan. Secara signifikan meningkatkan throughput kendaraan dan akan mengatasi pergerakan kendaraan yang bertentangan dan lalu lintas pada saat kondisi stop dan go untuk menciptakan kondisi perjalanan yang lebih aman. Ada 4 persimpangan persimpangan utama dalam proyek ini, yaitu I20 di Columbia Drive, tidak ada perubahan. Lalu ada I20 dan I285 rem. Dari I285 menuju timur ke I285 akan disetel ulang di I20. Wesley Keppel Road, jalur landai on dan off menuju timur akan disetel ulang. I20 di Jalan Panola, jalan penghubung ke arah timur akan disesuaikan kembali. Ada dua persimpangan utama dalam proyek ini, yaitu I20 jalur landai ke timur di Wesley Chapel Road. Usulan konstruksi rem akan mengikat persimpangan yang ada. I20 rem ke arah timur di Panola Road. Usulan konstruksi rem akan meningkatkan persimpangan yang ada. Biaya konstruksi. Perkiraan biaya konstruksi untuk proyek tersebut diproyeksikan sebesar 61.654.000 US dollar. Tidak ada biaya right way. Utilitas yang dapat diganti diperkirakan mencapai 3.220.852 US dollar. Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek ini adalah sekitar 64.876.940 US dollar. Desain proyek telah disiapkan oleh Arkadis. Berikut merupakan gambar lokasi proyeknya. Berikut ada gambar persimpangan I20 dan Wesley Keppel. Lalu ada lokasi persimpangan I20 dan I285. Dan lokasi persimpangan Jalan Panola dan I20. Investigasi. Tim VE menerima pengarahan dari staf Departemen Transportasi Georgia GDOT dan konsultan desain mereka dari Arkadis. Pengarahan ini termasuk diskusi tentang maksud desain di belakang proyek, masalah biaya, dan keterbatasan fisik pada proyek. Tim multidisiplin VE mengembangkan cost model dari cost data yang telah disediakan. Berikut merupakan diagram Pareto-nya. Lalu ada analisis. Tim VE menganalisis fungsi penting dari proyek yang diidentifikasi meliputi project objective and goals yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi operasional, project basic function yang bertujuan untuk mengurangi konflik, gangguan suara, dan mengalirkan air hujan. Berikut ada diagramnya, kita lihat. Lalu ada spekulasi. Dalam pemecahan masalah di proyek, untuk menghasilkan ide yang berfungsi supaya menemukan gagasan dalam pemecahan masalah, digunakan cara yaitu brainstorming. Dan penemuan ide atau gagasan itu digunakan dalam tahap selanjutnya, antara lain memanfaatkan lebar jalan guna memperbesar lajur, mengurangi biaya, dinding peredam suara, melalui alternatif jenis dinding, material, atau dengan mengurangi tinggi dinding atau panjang pemasangan. Mengulas atau mempelajari kembali geometri lalu lintas pada desain efektif yang sudah dirancang untuk mengurangi gangguan di sepanjang jalan. Lalu ada evaluasi. Tim VE merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagi kepada tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Parameter yang digunakan untuk menentukan apakah alternatif yang dipilih cukup menguntungkan adalah mempercepat proses pelaksanaan, meningkatkan nilai, implementasi dari alternatif, meningkatkan usia proyek, menghemat biaya konstruksi, dan menghemat LCC. Lalu ada pengembangan.
Selama fase ini, tim VE mengembangkan masing-masing alternatif yang dipilih peringkatnya 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Berikutnya ada rekomendasi. Selama fase ini, tim VE meninjau ide-ide alternatif untuk mengonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Kesimpulan dan rekomendasi. Selama fase spekulasi, tim VE mengidentifikasi 40 gagasan alternatif yang tampaknya berpotensi mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan serta waktu pengembangan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, ditetapkan 9 gagasan alternatif untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Gagasan alternatif ini ditemukan dalam bentuk terdokumentasi di bagian hasil laporan ini berjudul hasil studi. Berikut merupakan rekomendasi yang digunakan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah alternatif nomor AC1 menggunakan 10 inci sebagai pengganti dari 12 inci jalur luar di jalur pengumpul CD. Keuntungannya adalah pengurangan di trotoar kedalaman penuh, pengurangan biaya konstruksi, dan pengurangan waktu konstruksi. Penghematan biaya yang dicapai adalah sekitar 150.000 US dollar. Berikut merupakan sketsa alternatifnya. Nomor 2 adalah alternatif nomor AC2 berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan uang direncanakan. Keuntungannya adalah menghemat biaya perkerasan jalan, mempersingkat waktu pengerjaan, dan penghematan biaya yang dicapai adalah sekitar 1.219.000 US dollar. Yang ketiga adalah alternatif nomor AC3 memanfaatkan kemiringan 4% pada bahu luar. Keuntungan yang didapat adalah pengurangan biaya penggilingan di masa depan, pengurangan biaya leveling di masa depan. Penghematan biaya yang didapat adalah sekitar 144.973 US dollar. Berikut merupakan sketsa alternatifnya. Lalu yang keempat adalah alternatif nomor MS3 menggunakan pagar pembatas dua sisi sebagai pengganti rel barrier beton untuk memisahkan jalur CD-GP. Keuntungannya adalah penghematan biaya pertama untuk bahan yang digunakan. Lalu ada pengurangan waktu pemasangan. Lalu ada juga resikonya yaitu meningkatkan pelebaran biaya perawatan dan membutuhkan revisi drainase. Penghematan biaya yang dicapai sekitar 1 juta US dollar. Kurang lebih 1 juta US dollar. Berikut merupakan sketsa alternatifnya. Lalu yang kelima adalah alternatif nomor MS4 menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan. Keuntungan didapatkan adalah pengurangan biaya drainase dan pengurangan konstruksi. Penghematan biaya yang dicapai adalah 74.360 US dollar. Berikut merupakan sketsa alternatifnya. Lalu ada alternatif nomor RW1 menggunakan DPT dengan MSE, Mechanically Stabilized Earth Wall. Keuntungannya adalah menghemat biaya, mengurangi waktu pekerjaan, desain standar GDOT sudah tersedia, meningkatkan estetika, dalam koridor jalan ini sudah ada dinding MSE yang dimanfaatkan. Penghematan biayanya mencapai 1.931.000 US dollar. Berikut merupakan sketsa alternatifnya. Lalu ada alternatif nomor 7. Yang ketujuh yaitu alternatif nomor RW9 yaitu melapisi dinding penahan dengan peredam suara. Keuntungannya dapat mengurangi waktu pengerjaan dan menjaga lingkungan. Penghematan biaya mencapai 505.230 US dollar. Berikut merupakan sketsanya. Lalu ada yang nomor 8, alternatif nomor RW10 yaitu menggunakan sheet pile sebagai pengganti DPT dari beton. Keuntungannya adalah menghemat biaya, mengurangi waktu pengerjaan, dan sheet pile mempunyai nilai salvage. Penghematan biaya mencapai 1.162.210 US dollar. Berikut merupakan sketsanya. Lalu yang terakhir adalah alternatif nomor SB3, menunda pemasangan dinding dengan peredam suara. Keuntungannya adalah mengurangi biaya secara keseluruhan.
Penghematan biaya mencapai 1.511.840 US dollar. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.